Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 22 Oktober 2022. Bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 7-16, di mana Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus. Kristuslah kepala tubuh, dan dari Dialah kita semua anggota tubuhnya menerima pertumbuhannya. Sedangkan dalam bacaan Injil, dua hal dibicarakan oleh Yesus. Injil Lukas bab 13 ayat 1-9. Pada bagian awal berbicara soal pertobatan. Jika orang-orang tidak bertobat, maka nasibnya akan sama dengan orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Atau demikian pula kalau tidak bertobat, nasibnya akan sama dengan orang-orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Jadi bagian awal berbicara soal pertobatan. Sedangkan pada bagian kedua, Yesus berbicara mengenai pohon ara yang tidak berbuah dan diminta untuk ditebang, tetapi pekerja masih mencoba menawar, biarkanlah hidup setahun lagi, saya akan mencangkul, memupuk, dan bila tidak berhasil, tebanglah tahun depan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memulai permenungan kita dari Injil bagian kedua mengenai pohon ara yang tidak berbuah. Perumpamaan mengenai pohon ara yang tidak berbuah ini, dan kemudian pekerja menawar untuk merawatnya, gambaran bagi kita sekalian bagaimana Allah menunggu hasil buah yang akan diberikan kepada Allah. Karena setiap orang akan diminta pertanggungjawaban sebagai buah-buah rohani, buah kehidupan yang harus disampaikan kepada Allah. Pertanyaan yang muncul, mengapa kita tidak berbuah, atau mengapa orang-orang tidak berbuah seperti yang diharapkan Yesus ketika yang empunya mencari buah pada pohon ara dan tidak ditemukan? Bisa jadi karena kita tidak hidup bersumber pada Sang Kepala, seperti kata satu Paulus, Kristus adalah kepala dan kita semua anggota tubuhnya. Kita diharapkan mengambil sari hidup dari Sang Kepala itu. Ketika kita tidak hidup dari Sang Kepala,
maka kita tidak menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh yang empunya pohon. Kita hidup menurut kehendak kita sendiri, tanpa mengambil sari dari Sang Kepala, sehingga tidak menghasilkan buah seperti harapan. Kalau kita terus begini, maka kita akan ditebang. Tetapi Allah memberikan kesempatan setahun lagi, kata pekerja, untuk bertahan hidup. Tentu dengan konsekuensi tahun depan harus menghasilkan buah. Dan untuk itulah kesempatan yang ditawarkan kepada kita isi dengan pertobatan. Nyambung dengan Injil bagian yang pertama. Kalau kita tidak bertobat, nasib kita akan seperti orang-orang yang dibunuh dan tercampur dengan darah kurban, atau orang-orang yang tertimpa menara dekat Siloam. Kepada kita dinantikan pertobatan itu, yang berarti kembali kita menghisap, mengambil sari-sari makanan dan hidup dari Sang Kepala. Pertumbuhan kita hendaknya datang dan bersumber dari Sang Kepala itu, dan bukan dari diri kita masing-masing. Bukan kekuatan kita, tapi sungguh-sungguh bahwa kita bersumber dari Allah sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pertobatan dan mengandaikan semangat kerendahan hati. Semangat untuk selalu hidup, mengambil sumber dari Sang Kepala. Kalau demikian, maka bisa dijamin bahwa kita akan menghasilkan buah dan kita tidak akan ditebang. Kita tidak akan dimasukkan di dalam api neraka, karena kita menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh Tuhan Sang Empunya kebun itu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau demikian kita akan mampu untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Sang Kepala, karena yang kita jalankan bersumber dan berakar dari Sang Kepala, yakni Kristus sendiri. Semoga dengan demikian kita semakin dimampukan untuk benar-benar menggunakan kesempatan untuk kembali mengambil hidup pertumbuhan dari Sang Kepala, sehingga anggota tubuh ini akan hidup bersama Sang Kepala dan menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Mari bersama-sama kita bertobat, rendah hati untuk berani mengutamakan Sang Kepala kita hidup dan menghidupi kita, agar kita pun akhirnya juga hidup dan menghidupi dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami Kau kumpulkan sebagai satu komunio dengan Putra-Mu sendiri sebagai kepala, jaminan hidup kami.
Namun tak jarang kami kurang setia dan kami masih mengikuti kehendak sendiri. Doronglah kami untuk bertobat, untuk kembali menempatkan Sang Kepala di tengah-tengah hidup kami, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami selalu bersumber dari Dia. Dan dengan demikian kami akan menghasilkan buah yang Engkau kehendaki. Buatlah kami untuk selalu menempel bersatu dengan Sang Kepala sebagai komunio tubuh mistik Kristus. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit. Berilah kesembuhan, ketabahan, dan sikap untuk tetap mempersatukan hidupnya bersama Kristus yang disalib. Mereka yang punya beban berat, Engkau ringankan, Engkau bantu, Engkau atasi. Yang sedang bermasalah, Engkau urai permasalahannya. Dan yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu untuk dapat memecahkannya. Gerakkan banyak orang untuk berbagi dan saling membantu. Kami juga berdoa untuk saudara kami Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau sembuhkan, dan akhirnya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Biarlah ia mempersatukan korban-korbannya ini dengan korban putra-Mu. Berikanlah ketabahan kepadanya, kepada istri dan anak-anaknya. Semoga dengan rahmat dan berkat-Mu ia boleh sembuh, beraktivitas seperti sedia kala. Dan semoga Engkau ya Bapa berkenan melimpahkan rahmat dan berkat-Mu kepada kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih dalam Kristus, saya ingatkan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, perkuat imun, vaksinasi booster, dan hindari semua yang bisa mendatangkan penyakit. Saya juga mengingatkan tanggung jawab kita untuk menyelesaikan gedung serbaguna kita dengan cara kita, dengan doa-doa kita, tenaga kita, dan dana kita lewat kolekte kedua, kolekte pembangunan, lewat amplop pembangunan yang tersedia di dekat pintu masuk gereja, diisi dan dikembalikan ke kotak pembangunan, atau transfer, atau scan barcode, atau langsung kepada saya. Agar dengan demikian kita semakin mampu untuk melanjutkan penggalangan dana untuk pembangunan gedung serbaguna. Untuk intensi atau stipendium atau apapun namanya pada misa arwah diatur sebagai berikut. Umat yang ingin memintakan intensi wajib mengambil amplop yang sedia di dekat pintu masuk gereja, kemudian ditulis sesuai dengan di situ ada pemohon, nama yang didoakan, nomor WA, dan juga waktunya pagi atau sore. Setiap amplop hanya diizinkan 5 nama. Bisa diisi dengan keluarga A, keluarga B, keluarga C, keluarga D, keluarga E. Atau memang kalau kurang bisa tetap mengambil amplop berikutnya dan diisi lagi. Tentu stipendium dimasukkan ke situ. Juga kesempatan untuk
mendapatkan indulgensi dengan cara menghadiri Ekaristi dan mengunjungi kubur selama 8 hari tanggal 2 sampai ke depannya. Mudah-mudahan dengan doa kita, mereka yang telah berpulang mendapatkan indulgensi dan akhirnya berbahagia bersama Allah dalam kerajaan surga. Yang ketiga, wacana baru, umat diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat Natal yang akan ditampilkan di display televisi gereja. Pada malam Natal, Natal pagi, Natal sore, dan Hari Raya Keluarga Kudus Nazaret. Nanti akan ada edaran dengan mengganti ongkos bagi yang komsos yang membuatnya dan separuh untuk paroki. Bisa 1 halaman, bisa setengah halaman, bisa seperempat halaman. Bisa keluarga, bisa perorangan, bisa usaha. Harapannya bisa membantu usaha kita tersebar dan juga membantu perayaan Natal. Keterangan lanjut akan diterangkan nanti, diedarkan nanti oleh Komsos. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada siapapun juga yang terlibat dalam perkembangan gereja kita, dan semoga Tuhan berkenan untuk senantiasa memberikan berkat-Nya kepada panjenengan semua. Mari kita bersatu padu mengembangkan paroki kita. Akhirnya terima kasih, selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.